Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas Hukum Pajak dan Perpajakan kelas D, akan mempresentasikan mengenai SPT PPh orang pribadi dan perbedaan dari SPT PPh 1770, 1770S, dan 1770 SS. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183. Kenalkan, nama saya Albina Aditya Pradana dengan NPM akhir 241. Nama saya Raffi Jusfairul Yarbina, NPM akhir 257. Saya Amanda Widya dengan NPM akhir 351. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai SPT dan SPT 1770. Apa sih SPT itu? Jadi SPT itu merupakan singkatan dari surat pemberitahuan tahunan yang merupakan laporan wajib yang harus disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Melalui SPT ini, wajib pajak melaporkan seluruh penghasilannya dan pajak yang terutang selama 1 tahun pajak. Nah, tujuan dari pelaporan SPT ini sendiri apa sih? Yang pertama yaitu pastinya kewajiban perpajakan, yang dimana kewajiban setiap wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Lalu yang kedua yaitu perhitungan pajak yang tepat, merupakan upaya untuk memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang ketiga yaitu dasar pengenaan pajak, menjadi dasar bagi DJP atau bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan. Lalu juga mendapatkan pengembalian pajak. Jadi jika wajib pajak telah membayar pajak lebih dari yang seharusnya, maka berhak atas pengembaliannya. Untuk SPT sendiri memiliki beberapa tipe atau beberapa jenis. Yang pertama yaitu SPT orang pribadi, yang merupakan SPT untuk wajib pajak perseorangan, meliputi SPT 1770, 1770S, dan 1770SS, yang nantinya akan kita bahas di materi berikut-berikutnya. Lalu juga ada SPT badan untuk wajib pajak badan usaha seperti PT, CV, dan lainnya. Ada juga SPT khusus untuk jenis wajib pajak tertentu seperti wajib pajak bendahara, wajib pajak luar negeri, dan lain semacamnya. Untuk cara melapor SPT sendiri ada 2 cara, yaitu secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi e-filing, dan juga secara offline, mengisi formulir SPT secara manual dan menyerahkan ke kantor pajaknya langsung. Untuk pentingnya dari melapor SPT ini apa sih? Yang pertama yang pastinya menghindari sanksi. Jadi keterlambatan atau tidak melaporkan SPT itu bisa dikenakan sanksi secara administratif berupa denda. Lalu juga memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang dimana diperlukan untuk berbagai keperluan kita seperti membuka rekening bank, membeli properti, dan semacamnya. Lalu juga mendukung pembangunan negara. Jadi pajak yang dibayarkan ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dimana kita juga nanti akan merasakan pelayanan tersebut. Jadi melaporkan SPT ini sendiri merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Jadi dengan memahami pentingnya SPT dan cara pelaporannya, kita tuh bisa berkontribusi dalam pembangunan negara dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya yaitu SPT 1770. Nah, di sini pengertian dari SPT 1770 itu merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak atau orang pribadi untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang terutang selama 1 tahun pajak. Nah, formulir ini sendiri nantinya harus diisi dan dilaporkan setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tadi. Lalu siapa sih yang wajib mengisi SPT? Jadi secara umum wajib pajak orang pribadi ini yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber, biasanya seperti penghasilan dari pekerja. Itu bisa dari pekerjaan ya, bisa berupa gaji, upah, bonus, tunjangan dari satu atau lebih pemberi kerja, dan semacamnya. Lalu juga ada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Jadi pendapatan dari menjalankan usaha sendiri atau memberikan jasa secara mandiri. Lalu juga penghasilan dari harta seperti bunga, dividen, sewa, dan keuntungan dari penjualan harta itu. Lalu penghasilan lainnya, ini penghasilan yang berasal dari sumber-sumber lain yang belum disebutkan dari beberapa sumber sebelumnya ini tadi. Lalu alasannya mengapa kita harus melaporkan SPT. Jadi melaporkan SPT 1770 ini merupakan kewajiban dari perpajakan. Jadi kita melaporkan SPT ini
adalah salah satu kewajiban setiap wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang sudah disebutkan tadi. Lalu juga untuk perhitungan pajak yang tepat. Jadi melalui SPT, si wajib pajak ini dapat menghitung besarnya pajak yang terutang secara akurat dan juga mendapatkan pengembalian pajak. Jika wajib pajak telah membayar pajak lebih dari seharusnya, maka ia berhak atas pengembalian pajak. Gitu. Untuk jenis-jenisnya juga masih sama, SPT orang pribadi, badan, dan SPT khusus. Lalu untuk alasannya selain 3 tadi, ada juga untuk kewajiban hukum. Jadi ini merupakan kewajiban setiap wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Lalu juga untuk perhitungan pajak yang akurat, jadi memastikan pajak yang dibayarkan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu juga untuk dasar pengenaan pajak. Jadi menjadi dasar bagi pemerintah dalam menghitung penerimaan negara dari pajak dan juga hak untuk mendapat pengembalian tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu siapa saja yang wajib melapor SPT? Yang pasti untuk orang pribadi dan juga orang yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber. Oke, wajib lapor SPT atau orang-orang wajib melapor yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, yaitu orang pribadi dan orang memiliki penghasilan dari berbagai sumber. Yang dimaksud orang pribadi ini siapa? Yaitu merupakan semua warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia yang memiliki penghasilan. Lalu bagaimana maksud dari orang yang berpenghasilan dari berbagai sumber? Penghasilan dari berbagai sumber ini bisa dirupakan seperti dari gaji, usaha, harta, maupun dari berbagai sumber lainnya. Lalu untuk pengertian kenapa sih kita perlu atau penting melapor SPT tepat waktu? Yang pasti untuk menghindari sanksi karena keterlambatan atau tidak melaporkan SPT juga akan dikenakan denda. Kita juga akan bisa mendapatkan NPWP. Jadi NPWP ini kan sangat diperlukan untuk berbagai keperluan kita seperti yang saya sebutkan di beberapa slide sebelumnya. Lalu juga mendukung pembangunan negara. Jadi pajak yang dibayarkan juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tadi. Untuk tips melapor SPT itu seperti apa? Yang pasti kita harus menyiapkan dokumen, memahami formulirnya, konsultasi juga. Jadi kita perlu konsultasi kepada petugas pajak atau akuntan apabila kita ragu nih waktu kita mau melaporkan SPT tersebut. Lalu kita perlu untuk melaporkan tepat waktu. Jadi kita harus menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditentukan. Biasanya tuh sekitar tanggal 31 di bulan Maret di tahun berikutnya. Jadi setiap tahun di bulan Maret gitu. Jadi untuk melapor SPT 1770 ini merupakan kewajiban untuk setiap wajib pajak dengan memahami pentingnya SPT dan cara melaporkannya. Kita sebagai warga atau masyarakat bisa turut berkontribusi dalam membangun negara dan menjaga keadilan sosial. Untuk tahapan pelaporan SPT akan dijelaskan di slide berikutnya. Syarat menyampaikan formulir SPT tahunan 1770. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh, formulir 1770 adalah formulir yang diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan dari yang pertama, usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, beberapa sumber pekerjaan bukan satu pemberi kerja. Yang ketiga, penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Yang keempat, penghasilan dalam negeri seperti bunga, royalti, dan lainnya. Dan yang terakhir, penghasilan dari luar negeri. Nah, cara untuk mendapatkan formulir 1770 sendiri bisa didapatkan dengan beberapa cara. Seperti yang pertama, mengunduh formulir melalui DJP online. Yang kedua, kantor pelayanan pajak atau KPP atau KP2KP terdekat. Yang ketiga, mobil pajak keliling atau pojok pajak. Penyampaian SPT tahunan dapat dilakukan melalui yang pertama itu datang langsung ke KPP atau KP2KP. Yang kedua, e-filing atau e-form. Yang ketiga, pengiriman pos tercatat di kantor pos. Yang keempat, melalui jasa ekspedisi tercatat. Yang kelima, penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Nah, untuk persiapan mengisi SPT tahunan 1770 sendiri, diantaranya ada dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama, bukti potong PPh jika ada. Yang kedua, KK atau kartu keluarga. Yang ketiga, daftar harta. Yang keempat, daftar utang. Yang kelima, catatan offset per bulan. Yang keenam, ada bukti penyetoran PPh final.
Contoh pengisian SPT tahunan PPh pribadi 1770. Nah, jadi di sini tuh ada contoh tahapan pengisian SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh, wajib pajak orang pribadi atau orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas dari dokumen panduan DJP. Yang pertama ada mengisi lampiran 4. Tahapan pertama dengan mengisi pada lampiran 4, Anda itu harus mengisi keterangan umum seperti tahun pajak, periode pajak, metode penghitungan pajak, NPWP, serta nama wajib pajak. Nah, seperti di sini ya. Kemudian mengisi bagian A sampai C sebagai berikut. Informasi harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, daftar susunan anggota keluarga. Jadi di bagian A ini harta pada akhir tahun. Kita tuh harus mengisi harta yang dimiliki pada akhir tahun di bagian B lampiran ini 1770 bagian 4. Jangan lupa untuk mengisi bagian kode harta sesuai dengan daftar kode harta. Nah, kode harta tersebut terdiri dari 3 digit angka dengan fungsi sebagai berikut. Digit pertama dimulai dengan angka 0 menggambarkan klasifikasi harta. Digit berikutnya menggambarkan kategori harta. 1 untuk kas dan 2 dan setara kas, 2 untuk piutang, 3 untuk investasi, 4 untuk alat transportasi, 5 untuk harta bergerak lainnya, 6 untuk harta tidak bergerak. Digit ketiga menerangkan tentang detail hartanya. Misalnya nih, kode 011, digit pertama 0 berarti harta, digit kedua 1 berarti kas dan setara kas, digit ketiga 1 berarti uang kas. Sementara kode 014 berarti harta, kas, dan setara kas, lalu digit ketiga 4 baru deposito. Lalu bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Jadi kita itu harus mengisi kewajiban atau utang pada akhir tahun yang dimiliki pada akhir tahun di bagian B lampiran 1774. Kodifikasi kewajiban atau utang mirip dengan harta yang menggunakan 3 digit. Bedanya itu digit pertama menggunakan kode angka 1. Jadi kita tuh harus melihat pada daftar kode kewajiban atau utang untuk menentukan kode ini dengan tepat. Bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Anda harus mengisi daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kartu keluarga. Yang kedua, mengisi lampiran 3. Isi kolom pada tahap pengisian lampiran berikutnya. Jadi bagian A itu penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Jadi seperti ini, diisi total penghasilan bruto setahun, diisi total PPh final PP 23 atau 0,5% telah dibayar setahun. Lalu bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang itu diisi jika pada tahun menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu bagian C, penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Yang ketiga, mengisi lampiran 2. Bagian A, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Yang keempat, mengisi lampiran 1. Bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau menyelenggarakan pencatatan. Lalu ada bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Lalu bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat netral. Yang kelima, mengisi formulir induk atau penghitungan pajak. Jadi kita tuh harus mengisi informasi data diri dan juga informasi tentang usaha dan status perpajakan kita. Status kewajiban perpajakan suami istri adalah sebagai berikut. KK itu normal atau penghasilan digabung. HB hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. PH perjanjian permisahan harta dan penghasilan. MT memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajak sendiri. Jadi NPWP-nya itu sendiri-sendiri gitu. Jadi diisi dengan tahun pajak ini, bagian ini diisi dengan tahun pajak, periode pajak, dan metode perhitungan, mengisi NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, dan HP. Setelah itu, kita tuh akan merekap informasi dari lampiran 1 sampai lampiran 4 dengan rincian sebagai berikut. Jadi itu yang pertama, penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas.
itu lampiran 1 bagian A dan B. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan itu di lampiran 1 bagian C. Penghasilan neto dalam negeri lainnya lampiran 1 bagian D. Penghasilan neto luar negeri apabila ada. Jumlah penghasilan neto 1 plus 2 atau plus 3 plus 4. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan ini di 5-6. Kompensasi kerugian, lalu jumlah penghasilan neto setelah pengurangan kompensasi kerugian ini di 7-8. Penghasilan tidak kena pajak, lalu penghasilan kena pajak ini di 9-10 ya. Status wajib pajak kawin tunggangan 1. PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh X angka 11. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Jumlah PPh terutang itu di 12 tambah 13, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah itu di lampiran 2 bagian A. Rincian PPh yang harus dibayar sendiri dan PPh yang lebih dipotong atau dipotong. Rincian PPh yang harus dibayar sendiri, jumlah kredit pajak. Rincian PPh lebih atau kurang bayar, keterangan permohonan restitusi, angsuran PPh, dan lampiran-lampiran. SPT tahunan 1770S. SPT 1770S adalah jenis SPT tahunan yang memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai penghasilan. Yang kedua, berasal dari satu atau lebih pemberi kerja. Yang ketiga, dalam negeri lainnya. Yang keempat, dikarenakan PPh final dan atau bersifat final. Untuk SPT tahunan 1770S ini merupakan surat pemberitahuan yang perlu dilaporkan oleh wajib pajak apabila memiliki jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah. Petunjuk pengisian SPT 1770S. Untuk yang pertama, mengisi lampiran 1. Bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti dan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti hadiah, sumbangan, warisan, beasiswa, dan lain-lain. Bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk lampiran kedua, yang pertama mengisi lampiran kedua. Bagian A, pendapatan yang dikenakan PPh final dan bersifat final. Bagian B, harta pada akhir tahun seperti aset, deposito uang tunai, tanah dan bangunan, dan lain-lain. Bagian C, kewajiban utang pada akhir tahun. Bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Mengisi laporan induk. Untuk mengisi laporan induk, yang pertama kali kita lakukan adalah untuk mengisi identitas seperti NPWP, nama wajib pajak, KK, nomor telepon, status kewajiban suami istri, NPWP suami atau istri. Yang kedua, mengisi penghasilan itu penghasilan dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan di luar negeri, kemudian jumlah penghasilan, yakni yang pertama penghasilan dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, kita tambahkan dengan yang kedua penghasilan dalam negeri lainnya, dan kita tambahkan dengan ketiga penghasilan dari luar negeri. Setelah itu, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Kemudian jumlah penghasilan itu setelah dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, yaitu yang keempat tadi kita kurangi dengan yang kelima. Kemudian mengisi penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dengan posisi keenam tadi kita kurangi dengan yang ketujuh. Kemudian mengisi PPh terutang. PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh kita kalikan dengan PKP. Kemudian pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24, jumlah PPh terutang urutan ke-9 tadi kita tambahkan dengan pos yang ke-10. Mengisi kredit pajak, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. PPh yang harus dibayar sendiri kita bagikan dengan PPh yang dipotong atau dipungut. PPh yang dibayar sendiri kita bagikan menjadi dua, yaitu yang A, PPh pasal 25, dan B, STP PPh 25. Jumlah kredit pajak dalam kurung kita hasilkan dari A, kita tambahkan dengan B. Kemudian mengisi PPh kurang atau lebih bayar. Nomor 16, A, PPh yang kurang dibayarkan dalam kurung PPh pasal 29 kita bagikan dengan PPh yang lebih dibayar dalam kurung PPh pasal 28A. Permohonan PPh lebih bayar pada 16B. Kemudian mengisi angsuran pajak PPh pasal
25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan A. 1/12 kita kalikan dengan jumlah pada angka 13B. Perhitungan dalam lampiran tersendiri. Kemudian kita mengisi lampiran. Mengisi SPT 1770S dengan tahap yang terakhir yaitu mengisi pernyataan dan tanda tangan. Rama adalah seorang pegawai negeri sipil dengan penghasilan bruto sebulan sebesar 10 juta rupiah dan pengurangan penghasilan sebesar 1 juta rupiah. Rama mempunyai istri bernama Rina yang adalah seorang karyawan di perusahaan swasta dengan penghasilan bruto sebulan sebesar 8 juta rupiah dan pengurangan penghasilan sebesar 500.000. Per 1 Januari 2018, Rama dan Rina telah memiliki satu anak yang menjadi tanggungan. Dalam kurung K1, Rina memilih untuk ikut suaminya dalam hal kewajiban perpajakan dengan status kakak. Lalu yang selanjutnya ada tabel atau bukti potong sebagai pembantu kita nanti untuk contoh kasus ini. Yang pertama tabel ikhtisar penghasilan. Itu ada status perkawinan, penghasilan bruto sebagai pegawai tetap sebesar 58 juta dan potongan pajak pasal 21 adalah sebesar 2.900.000. Warisan tanah atau bangunan sebesar 500 juta. Itu bukan penghasilan, bukan objek. Dan sewa tanah dan atau bangunan sebesar 50 juta, penghasilan final dan bersifat final. Lalu ada bukti potong 1721 A1 itu untuk NPWP, nomor dan nama serta alamat. Lalu ada bukti potong A1721 A1 lagi yaitu bagian B, rincian penghasilan dan perhitungan pasal 21. Langkah pertama yaitu mengisi identitas dalam bukti potong tadi ke dalam SPT 1770 sangat sederhana. Dan yang kedua adalah isi jumlah bruto sebesar 58 juta tadi. Langkah ketiga, mengisi jumlah pengurang dalam bukti potong tadi ke dalam SPT 170 sangat sederhana pada nomor 2. Langkah keempat, isi penghasilan tidak kena pajaknya. Langkah kelima, mengisi penghasilan kena pajaknya nomor 16 ke dalam SPT 1770 sangat sederhana pada nomor 4. Langkah ke-6, mengisi pajak penghasilan terutang. Langkah ke-7, mengisi pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain ke dalam SPT 1770 SS pada nomor 6. Langkah ke-8, jika hanya dari satu pemberi kerja, maka biasanya penghasilan pajaknya nihil atau 0. Langkah 9, mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Langkah 10, mengisi dengan perkalian tarif PPh final sewa 10% dengan jumlah penghasilan bruto 10 juta sehingga pajaknya 5 juta. Langkah ke-11, mengisi jumlah pengurang dalam bukti potong yang tadi ke dalam SPT 1770 sangat sederhana pada nomor 2. Langkah ke-12, diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki atau dikuasai wajib pajak dan anggota keluarganya. Langkah ke-13, diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh atau dimiliki oleh wajib pajak dan anggota keluarganya, dan itu adalah 1/31 Desember